Selamat bertemu lagi dengan saya, Titin Adianti, Guru Fisika SMA Negeri 2 Wonogiri. Terima kasih telah melihat video pembelajaran fisika saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 November tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi KD 4, yaitu tentang gerak parabola. Iya, materinya ini adalah KD 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu menganalisis besaran fisika pada gerak parabola. Sedangkan tujuan yang kedua akan kita tempuh pada pertemuan berikutnya. Sebelum memasuki materi, perhatikan ilustrasi gambar yang tampak di layar kalian. Ini adalah seorang pemain bulu tangkis yang sedang melakukan servis. Kalau diamati maka kok akan melambung melewati net dan bentuknya adalah melengkung, ya. Bentuk lintasan kok ini sedemikian rupa sehingga seorang pemain harus mengatur keras lemahnya pukulan, juga harus mengatur sudut kemiringan pukulannya. Artinya ada dua faktor di sini, yaitu keras lemahnya pukulan berarti kecepatan awal, pemberian kecepatan awalnya, dan yang kedua adalah sudut kemiringannya atau yang sering disebut dengan sudut elevasi. Dengan dua faktor tersebut menyebabkan bentuk lintasan dari kok berbentuk parabola. Bisa dibayangkan kalau sudutnya adalah datar atau terlalu landai, maka kok tidak akan bisa melewati net atau membentur net. Demikian juga kalau sudutnya terlalu besar, misalnya tegak lurus 90 derajat berada mendatar, maka kok tidak akan bisa menyeberang net atau kembali ke tangan pemain yang servis. Layar berikutnya menunjukkan lintasan air mancur berbentuk parabola yang sangat cantik di suatu taman. Maka ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari gerakan yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, ketinggian dari air mancur, kemudian jauhnya capaian atau jatuhnya air dari sumbernya itu bisa diatur sesuai dengan kecepatan dan sudut kemiringan tadi. Lalu yang berikutnya saya akan putarkan sebuah video tentang gerak parabola. Iya. Gerak parabola tadi disebutkan bahwa gerak yang lintasannya berupa lintasan parabola.
Bandingkan antara video 1, bulannya bergerak mendatar, dan video 2, geraknya, lintasannya berbentuk parabola. Ya. Selanjutnya perhatikan bagaimana gerak parabola bisa terjadi. Pada video yang pertama yang di atas tadi, gerak lurus tadi, kecepatan yang mendorong bola adalah berarah horizontal saja. Sedangkan pada gerak vertikal, gerak vertikal yang mendorong gerakan bola adalah arahnya vertikal, sehingga nanti akan jatuh. Bedanya kalau yang vertikal ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, sehingga pada suatu titik puncak tertentu, dia akan kehabisan kecepatan vertikal sehingga harus kembali. Sedangkan yang gerak horizontal tadi, seandainya tidak ada gesekan, dia tidak akan berhenti, terus saja lurus. Tapi karena ada gesekan maka dia akan berhenti, tapi tidak kembali, ya tidak kembali. Jadi berhenti saja. Nah, dalam kasus gerak parabola di teori kelas 10 ini, diasumsikan gaya gesekannya diabaikan, sehingga kecepatannya bergerak terus, tidak berhenti. Nah, pada gerak parabola yang menjadi hal penting urgen adalah sudut kemiringannya. Kalau 0 tidak membentuk sudut, maka dia akan bergerak lurus beraturan. Kalau dia bergerak sudutnya 90 derajat, dia akan bergerak vertikal. Tapi kalau dia membentuk sudut antara 0 dan 90, maka dia akan melakukan gerak parabola karena kecepatan yang mengarah sudut tertentu ini bisa diuraikan menjadi dua komponen horizontal punya, komponen vertikal punya. Berarti kalau tadi yang gerak parabola gerak bola yang mendatar tadi hanya satu komponen, Vx saja. Gerak vertikal hanya satu komponen saja. Nah, kalau gerak parabola karena dua komponen sekaligus berjalan. Ya, gerak horizontal ada, gerak vertikal ada. Nah, berseiring dengan perjalanan waktu, gerakannya, perhatikan, melengkung. Kenapa bisa melengkung seperti ini? Karena kecepatannya berkurang yang arah vertikal, sedangkan kecepatan horizontalnya tetap. Ya, kecepatan tetap, Vx-nya tetap. Pada suatu titik di B, kecepatan horizontalnya tetap, tetapi kecepatan vertikalnya sudah 0, habis. Sehingga dia akan turun sampai di titik C. Jika titik C dengan titik A ini sejajar, maka kecepatan Vx-nya tetap sama, searah. Ini misal ini Vx-nya 5, maka Vx-nya di sini juga 5. Arahnya juga ke kanan sama. Nah, tetapi Vy-nya perhatikan, Vy-nya misalnya 6, di sini juga 6 sebenarnya, tapi arahnya berlawanan jika A dan C sejajar. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan di titik awal dengan di titik akhir, ini adalah di titik awal itu kecepatan awalnya adalah sama dengan kecepatan akhir di tanah ini, tetapi arahnya berlawanan untuk yang Vy. Kemudian kita akan berlatih menggunakan konsep tersebut dengan mengerjakan ini. Dari titik P di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sudut elevasinya 37, diketahui sin 37 0,6. Kalau tidak hafal ini bisa buka tabel trigonometri ya, yang sudah saya posting di PJJ mempelajari vektor. Gunakan percepatan gravitasinya supaya mudah dihitung 10 meter per sekon. Yang kalian tentukan ini. Oke. Yang kalian tentukan kecepatan bola. Kecepatan bolanya berapa? Saat 4 detik, 0,4 detik.
Lalu yang kedua posisinya. Ya, silakan didiskusikan. Nanti setelah beberapa saat saya tunggu satu atau beberapa dari kalian, saya ingin melihat pekerjaannya dengan cara pekerjaan di kertasmu kamu tampakkan di layar atau di apa ya, diperlihatkan di dada begitu, nanti kelihatan. Oke, petunjuknya gini. Petunjuknya gini. Untuk kecepatan dulu ya. Sorry. Untuk kecepatan dulu. Kecepatan ini langkah pertama kalian mencari kecepatan yang arah horizontal dulu. Ya, Vx namanya. Caranya adalah nanti V0, V0-nya kan sudah diketahui. Nih, V0. Awas kalau komponen horizontal adalah cos. Cos, sudut kemiringannya berapa? Cos alfa 37. 37 derajat. Maka ini nanti ketemu berapa, dihitung dulu. Yang berikutnya adalah menghitung komponen yang kecepatan komponen ke arah Y. Awas, yang ke arah Y sama sebenarnya V0. V0-nya juga menggunakan 20 nanti, tapi sinus. Oke. Sinus 37 dan dipengaruhi gravitasi, dilawan min G, kecepatan gravitasi, T itu waktunya. Waktunya itu ini 0,4 tadi. Nah, nanti dihitung. G-nya menggunakan 10 ya. Oke. Kan ini ketemu. Ini satuannya sama meter per sekon. Ini juga sama meter per sekon. Setelah selesai nanti baru mencari kecepatan resultannya. Karena Vx itu mendatar, Vy itu vertikal, maka resultan kecepatannya adalah akar G. Vx, oke, dikuadratkan. Nanti Vx-nya ini berapa, masuk sini terus dikuadratkan. Ditambah Vy, oke, dikuadratkan. Oke, nanti hasilnya berapa silakan dihitung. Meter per sekon, itu langkahnya. Oke. Ya, nanti dicoba ya. Lalu yang berikutnya posisi. Nah, posisi nanti terdiri dari apsis dan ordinat. Posisi. Posisi itu apsis, itu X. Nah, karena waktunya sama 0,4 0,4, maka yang X itu tinggal Vx dikalikan T. Vx-nya nanti pinjam ini, kan Vx sudah ketemu. Pinjam ini nanti. Masukkan sini dikalikan T 0,4. Gampang toh? Maka ini akan ketemu apsisnya, titik X-nya. Lalu posisi Y-nya, posisinya Y-nya adalah sama tapi VY. VY dikalikan T, awas yang ini GLBB, min setengah kali G, G itu percepatan, kali waktunya dikuadratkan. Oke, silakan dihitung. Jadi VY-nya pinjam atasnya ini saja. VY dikalikan T 0,4 dikurangi setengah, G-nya 10, T-nya 0,4-nya dikuadratkan. Kalau ini satuannya adalah meter. Kalau ini satuannya meter. Nah, itu kalau titik ada absis, ada ordinat, dua ini. Tapi kalau yang ditanyakan berapa perpindahannya setelah 0,4 detik, maka berarti resultannya. Ini perpindahan. Resultannya adalah akar X kuadrat. Ini hasilnya ditambah Y kuadrat. Maka ketemu perpindahan. Kebetulan ini yang ditanyakan bukan perpindahan, tapi nggak usah dihitung. Karena yang ditanyakan posisi. Posisi itu terdiri dari absisnya berapa, ordinatnya berapa. Oke, silakan anak-anak. Dikerjakan. Saya tutup dulu, saya akan lanjut ke
kalian. Coba pekerjaan kalian ditampakkan di layar. Oke, berapa jawabanmu? Arif Thorik. PX, PY, oke, P-nya? Oke. Lalu yang lain. Ajis. X-nya ketemu berapa? Absisnya? Ordinatnya? Oke. Satu lagi. Oke, semuanya sudah benar, berarti tidak ada. Oke. Demikian tadi anak-anak, kita belajar menganalisis. Oke. Sebelum kita akhiri, mari kita mereview sebentar. Apa saja yang kamu dapatkan belajar fisika gerak parabola hari ini? Sebutkan dan tulis. Ya. Yang pertama adalah pengertian gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Tulis ya. Oke. Yang kedua, cara menganalisis besaran pada gerak parabola, yaitu kecepatan. Baik itu kecepatan arah horizontal, yaitu kecepatan tetap, besarnya adalah V0 kosinus sudut kemiringan. Dan kecepatan yang arah vertikal, yaitu berupa gerak lurus berubah beraturan. Besarnya bisa dicari dengan persamaan VY sama dengan V0 sin sudut kemiringan dikurangi GT. G-nya percepatan gravitasi, T-nya waktu. Demikian tadi kegiatan hari ini selesai. Kemudian untuk kegiatan berikutnya kalian menyelesaikan tugas pada LK yang sudah diposting di BCG hari sebelumnya. Perhatikan tingkatnya, jangan sampai terlambat. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.